Salam bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Susi Hermiati, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 65 Bengkulu Utara. Pada video ini, saya akan menampilkan praktik mengajar kepada siswa kelas 8 dengan materi invitation. Pembelajaran dimulai ketika murid memasuki lingkungan sekolah dengan pembiasaan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sebelum merancang pembelajaran, saya memberikan asesmen diagnostik kognitif dalam bentuk kuisis dan non-kognitif dengan Google Form yang telah disematkan pada Google Classroom. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi kognitif maupun non-kognitif, seperti profil, gaya belajar, minat, dan bakat murid. Selain itu, melalui murid, saya meminta orang tua atau wali murid untuk mengisi formulir yang disebarkan dalam bentuk Google Form sebagai izin kesediaan keterlibatan murid dalam publikasi karya. Pada tahap pendahuluan, kegiatan pembelajaran dimulai dengan guru menyapa murid, mengajak berdoa bersama, dan mengecek kehadiran murid. How are you this morning? I'm fine. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Right. By the way, are you ready to study? Yes, I'm ready. Yes. Before coming to our learning, Guru membangun suasana pembelajaran yang positif dan mempersiapkan murid untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Berdoa dimulai. Selesai. Pembelajaran diawali dengan pertanyaan pemantik yang dijadikan sebagai ice breaking yang dirancang dalam bentuk game Find the Match yang saya desain pada platform WordWall. Dalam ice breaking ini, murid diberikan beberapa pertanyaan pemantik untuk mengarahkan pemahaman murid pada pembelajaran yang akan dilakukan. yes, I would like to join. Yes, I would like to join. Of course. Of course. Of course. Kemudian, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu ekspresi invitation, langkah pembelajaran, asesmen, dan refleksi. Guru menampilkan materi yang sudah didesain dengan Canva dan didiskusikan bersama murid. Untuk meningkatkan keterampilan membaca dan berbicara murid, selain tanya jawab, guru juga mengaplikasikan teknik drilling di mana murid menyebutkan ekspresi yang dibacakan secara berulang. Setelah pemberian materi secara singkat, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi dalam kelompok yang sudah ditentukan berdasarkan diferensiasi kognitif murid yang diambil dari hasil analisis asesmen diagnostik kognitif 2 hari sebelum pembelajaran dimulai. Pada kolaborasi ini, murid di level atas memberikan bimbingan belajar kepada level menengah dan bawah. Hal ini untuk memberikan keluasan kepada murid untuk belajar dengan teman sejawat sesuai kecepatan belajar mereka. Untuk membantu kolaborasi ini, guru menyediakan modul dan kuis pendek yang didesain dengan presentasi kuisis. Akhir pemahaman materi, saya memberikan asesmen formatif kepada murid yang dikerjakan secara berkelompok. Adapun kelompok ini dibentuk berdasarkan gaya belajar murid. Dalam asesmen ini, guru memberikan tema atau situasi yang ditampilkan dalam bentuk game Open the Box pada platform WordWall. Keseruan terlihat pada setiap kelompok yang memainkan game tersebut dengan memukul box yang mereka pilih di papan tulis untuk menentukan tema atau situasi pada asesmen yang akan mereka kerjakan. Pada asesmen ini, siswa berkolaborasi untuk membuat produk sesuai dengan gaya belajar mereka.
seperti murid dengan gaya belajar visual dan audiovisual memilih membuat komik sederhana secara berkolaborasi di Canva. Murid dengan gaya belajar kinestetik memilih bermain peran sesuai dengan tema yang dipilih. I love to, but I want to join my mom to visit Auntie Tania. She's sick. Okay, I'm going to join you. Okay, thank you. Di akhir pembelajaran, saya memberikan asesmen sumatif dengan kuisis untuk mengetahui pemahaman murid secara individu terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Saya suka belajar SPT tadi karena bisa belajar sambil bermain. Setelah rangkaian pembelajaran berakhir, saya melakukan refleksi dengan meminta murid memberikan umpan balik terhadap pembelajaran secara polling di platform Mentimeter. Di Canva saya bisa membuat kreasi. Terlihat keseruan murid dalam pembelajaran yang melibatkan diferensiasi kognitif, gaya belajar, serta minat dan bakat murid. Kemudian, keseruan pemanfaatan TPEG dan game juga meningkatkan motivasi belajar murid. Demikianlah praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.